Video ini tidak pernah bermaksud menyudutkan pihak manapun, selain menyegarkan kembali ingatan-ingatan kita mengenai sepak terjang Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Sebagaimana pesan Bapak bangsa kita, jangan pernah lupakan sejarah. Dalam buku yang berjudul Bahaya Komunisme 400 halaman karangan Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Baharudin Lopa di halaman 21 alinea keempat dikatakan, kegagalan pemberontakan PKI tahun 48 merupakan warming up, pemanasan. Kegagalan PKI tahun 1965 merupakan general repetisi dan kita akan melangsungkan pemberontakan yang ketiga. Jadi yang memberontak itu adalah PKI dan mereka sudah berjanji memberontak yang ketiga. Kita akan melawannya dengan ruhul jihad, membela agama, membela negara sampai tetes darah kita yang penghabisan. Takbir! Kita tidak akan biarkan mereka yang jahat seolah-olah mereka berbuat baik, dan apabila para penjahat berkuasa maka orang baik akan diperlakukan sebagaimana penjahat. Gelombang jihad harus digelorakan, ilmu dan amanul jihad harus digelorakan karena kita punya dasar konstitusi yang mendukung kita. Siap berjihad bela negara, bela Pancasila, bela Islam, tumpas PKI, ganyang PKI, takbir! Pertanyaannya, kalau mekanisme format Tibet diberlakukan, aku tidak tahu siapa yang akan melawan mereka. Ketika pasukan-pasukan merah yang sudah mulai berdatangan sejak tahun 2011 sampai hari ini, jangan terulang kembali seperti seorang pemberitahu ada maling mencuri motor, bukan sang pencuri yang ditangkap oleh petugas, tetapi si pemberitahu adanya maling yang justru ditangkap. Semoga malingnya segera ditangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30S-PKI tak pernah lepas dari peran sang Ketua Umum Partai Komunis Indonesia atau PKI, Dipa Nusantara Aidit, atau yang lebih akrab disebut DNAID. Sosoknya menjadi tokoh utama dalam kegiatan-kegiatan PKI. Bahkan di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Kematian DNAID pun sampai sekarang masih menjadi kontroversi, dan di mana jenazahnya pun tidak diketahui. Asal muasal adanya PKI di tanah air berasal dari seorang sosialis asal Belanda, Henk Snevely. Henk mendirikan partai bernama Indische Sociaal Democratische Vereniging atau ISDV yang merupakan embrio PKI. Setelah Indonesia merdeka, ISDV berganti nama menjadi PKI yang lambat laun semakin membesar dengan ratusan ribu pendukung dan dinobatkan sebagai partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Rusia dan Cina tentunya. Banyaknya masa PKI disebabkan rakyat Indonesia saat itu menilai ideologi komunis cocok dengan keadaan mereka. Tentu, tokoh Partai Palu Arit Indonesia yang paling dikenal ialah Dipa Nusantara Aidit atau DNAID. Memang, DNAID dianggap yang paling bertanggung jawab atas peristiwa berdarah G30S-PKI. Dan tabu jika ia mengaku tak tahu menahu mengenai peristiwa tersebut. Namun, siapa sangka jika Aidit bakal menjadi anak bawang jika bertemu dengan dua pentolan PKI ini. Tersebutlah Muso Manowar atau Munawar Muso alias Muso dan Alimin bin Prawirodirjo. 25 Desember 1925, para pemimpin PKI mengadakan pertemuan kilat di daerah Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, mereka membahas aksi berupa pemogokan hingga angkat senjata yang bakal dilakukan oleh kaum tani serta buruh. Tujuannya ialah
melancarkan aksi pemberontakan di seluruh Nusantara kepada pendudukan Belanda. Rencana itu lantas harus disampaikan kepada Wakil Komunis Internasional atau Komintern yang berada di Singapura. PKI lantas mengirim Alimin dan Musso ke Singapura. Komintern di Singapura menindaklanjuti rencana pemberontakan tersebut dengan memberangkatkan keduanya ke Moskow, Uni Soviet. Rupanya, Musso dan Alimin langsung dihadapkan kepada pemimpin besar komunis, yakni Stalin ketika di Moskow. Mereka berdua menerima mandat dari Stalin agar rencana pemberontakan tersebut dibatalkan, serta mengubah cara kerja PKI menjadi gerakan bawah tanah dengan menyebarkan propaganda kepada Belanda. Tapi Musso nekat. Sekembalinya ke tanah air, ia melancarkan pemberontakan kepada Belanda di Batavia dan Sumatera Barat. Karena persiapan yang kurang matang, pemberontakan tersebut langsung ditumpas dan Belanda melarang adanya PKI lagi di Nusantara. Musso dan Alimin ditangkap Belanda dan dipenjara. Setelah keluar dari penjara, Musso pergi ke Moskow tahun 1935. Walaupun sempat kembali ke tanah air, tapi diusir dan balik lagi ke Uni Soviet tahun 1936. Hingga tanggal 11 Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta. Bebal memang, Musso kembali ke tanah air untuk melakukan pemberontakan lagi dengan para militan PKI di Madiun pada 18 September 1948. Sontak saja, aksinya yang menginginkan terbentuknya Republik Soviet Indonesia dari pemberontakan PKI Madiun langsung mendapat respon keras dari militer. Divisi Siliwangi TNI tanpa menunggu waktu lama segera memberangus pemberontakan tersebut. Nasib Musso pun tak jauh-jauh dari apes setelah pemberontakan keduanya gagal. Ia dikepung oleh satu peleton tentara Siliwangi di Pacitan hingga ajal menjemputnya setelah dihadiahi timah panas oleh TNI. Saat Musso bersembunyi di kamar mandi pemandian umum, usai tewas ditembak, mayat Musso dibawa ke RS Ponorogo untuk diawetkan hingga akhirnya dibakar secara diam-diam. Begitulah akhir hidup mereka para gembong PKI. Sekali lagi, jangan pernah lupakan sejarah. Ingatlah bagaimana sepak terjang Partai Komunis ini ketika mereka masih ada dan berdiri. Seperti kata Ustadz Alfian Tanjung, di Cina, komunis baru bisa berkuasa setelah 3 kali memberontak. Maka, kita perlu untuk selalu waspada. Kita tidak pernah berharap PKI ini bangkit kembali. Namun, tentu saja harus diiringi dengan kewaspadaan agar bisa siap siaga kapan saja. Mungkin akan ada bahasa bahwa PKI itu sudah mati. PKI tak mungkin bangkit lagi. Kurang kerjaan, teriak-teriak PKI. Mereka ini siapa? Buta sejarahkah? Apatiskah? Atau mereka ini memang kaum dunguis oportunis? Atau jangan-jangan sudahlah. Semoga Allah menjaga para ulama dan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya Khalid Al-Walid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak Allah beri taufik, kita tidak akan pernah dapat mengerti dan tidak akan pernah bisa memilih. Para pembenci dan musuh Islam semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Malik Yaumiddin. Takbir. Mengapa tidak bapaknya yang dipancung? Mengapa bukan ibunya yang dipancung? Mengapa anaknya? Takbir. Takbir. Ahadun ahad la ilaha. Walaupun kita